hari ini? Boleh nih komen di kolom chat gimana kabarnya hari ini. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini sehat selalu ya. Oke, nah sebelum kita mulai, aku mau kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Suci Trilandari. Aku di sini sebagai mentor ibu kelas dan toko. Di sisi lain juga saya sebagai content creator di sosial media. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini boleh banget buat kenalan. Aku pengen tahu juga kalian dari mana nih teman-teman yang hadir pada malam hari ini di Zoom maupun di YouTube. Jangan lupa untuk mengisi absen, linknya sudah ada di deskripsi YouTube dan juga di kolom chat, jadi teman-teman boleh tinggal klik aja linknya, lalu diisi untuk nama, nomor telepon, dan juga link toko. Jangan lupa teman-teman yang hadir untuk menjawab pertanyaannya, karena nantinya nih kalau jawabannya teman-teman benar gitu kan, nah pastinya akan mendapatkan voucher ratusan ribu rupiah yang akan teman-teman dapetin, jadi jangan lupa untuk mengisi absennya. Nah, jangan lupa juga untuk join di grup Facebook kita, karena nantinya di akhir sesi kita akan ada door prize ya. Door prize kalau teman-teman memberikan pertanyaan yang terbaik gitu kan. Nah, nantinya akan dipilih akan mendapatkan satu mini studio gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai teman-teman ngelewatin nih untuk benefit-benefitnya gitu. Oke, nah malam hari ini kita kedatangan pembicara hebat, yaitu Kak Sofia Hanifah. Jadi Kak Sofia ini adalah praktisi digital marketing yang akan membahas mengenai buat kerangka kerja bisnis dengan BMC ya. BMC ini adalah bisnis model canvas. Jadi mungkin teman-teman nantinya nih kalau di akhir sesi ada pertanyaan atau mungkin mau tanya gitu kan, nggak sabaran nih mau tanya gitu kan. Jadi teman-teman boleh komen aja di kolom chat di Zoom maupun di YouTube, atau teman-teman yang hadir pada malam hari ini jangan juga lupa untuk join di grup Facebook kita, karena nantinya juga kita akan sharing-sharing di grup tersebut gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk dapetin hadiah mini studionya. Oke, kita langsung mulai aja kali ya untuk sharing-sharing kita malam hari ini. Halo Kak Sofia. Halo, selamat malam Kak. Halo Kak Sofia, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Gimana? Minko Suci gimana? Baik juga, Alhamdulillah. Oke, Kak Sofia, ini kayaknya udah pada nggak sabar nih. Materi yang akan dibawain oleh Kak Sofia, mungkin pada bingung nih, BMC itu apa sih gitu kan? Banyak banget yang masih tanya-tanya nih, BMC apa sih? Nah, jadi boleh nih Kak Sofia langsung aja kali ya untuk kita mulai sharing-sharing kita pada malam hari ini. Siap. Oke. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya dapat kesempatan dari platform Toko untuk mengisi tanya ahli di sini. Jadi sebelum mulai, boleh nggak sih Kak, saya minta waktunya buat sharing dikit tentang platform Toko ini dikit aja. Gimana Kak, Miss? Kak Sofia, Boleh ya? silakan. Oke. Jadi untuk platform Toko ini banyak banget guys. Kalau misalnya kita tuh mulai apa ya istilahnya, beberapa value dari kalau misalnya kita ikut program di Toko, banyak banget yang bakal kalian dapetin. Jadi kurang lebih kayak misal kayak contohnya tanya ahli seperti ini, kurang lebih malam ini kita bakal dapat program-program yang kayak apa ya, basic-basic bisnis dan juga pengalaman-pengalaman tentang bisnis, bagaimana ini itu dan sebagainya. Dan pembicaranya pun juga banyak banget dan keren-keren banget, praktisi bisnis apalagi ya, dan juga digital marketer. Dan juga buat teman-teman, platform Toko ini tuh bisa menjadi solusi terlengkap jualan online tanpa takut saingan. Jadi barangkali misal teman-teman nih atau bosku-bosku di sini banyak yang ingin memulai yang namanya kayak bisnis, memulai berdagang, memulai kayak berjualan dan lain sebagainya, tapi masih takut gitu loh, rasanya kayak
duh, gue nggak pede nih sama jualan gue karena misalnya kayak saingan, harga saingan, ini itu dan lain sebagainya. Tenang mbak, tenang aja karena di platform toko ini banyak banget beragam fitur-fitur yang bisa kalian manfaatin untuk meraih minat pembeli tanpa takut saingan. Jadi kamu para bosko-bosko di sini bisa jualan online beneran tanpa takut atau tanpa banting harga sehingga profit kamu aman terjaga. Jadi kurang lebih yang bisa aku share tentang platform toko ini apa ya, sangat banyak banget programnya dan juga kalian gak akan rugi banget kalau misal kita join, kalau misal teman-teman atau bosku di sini joinan di platform toko tersebut kayak gitu. Dan juga sebelum masuk ke materi atau sebelum aku sharing-sharing dikit tentang apa sih itu BMC, ada pepatah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau bisa kita kenalan dulu lah ya, biar lebih nyaman, biar lebih enak juga gimana. Jadi perkenalkan, nama saya Sofia Nuranifah. Di sini kalian bisa atau bosku-bosku di sini bisa panggil saya Sofia atau Via. Dan di sini saya akan share tentang bisnis model Canvas. Jadi Kak bisa minta tolong ini enggak device saya yang satunya lagi. Saya udah chat Kakak. Gitu. Udah. Yang lain iya. ya? Iya, betul. Okay. Oh iya, buat bosku di sini kita santai aja, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu formal. Karena di sini saya tuh cuma pengen sharing aja, cuma pengen sharing gimana sih sebenarnya bisnis model Canvas ini berguna bangetnya gimana, perkenalannya gimana dan sebagainya. Jadi buat teman-teman di sini yang misalnya kayak belum pingin on cam, terus kayak masih pingin dengerin aja atau misalnya kayak mau makan dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa banget karena emang ya kita sharing aja, sharing biasa karena yang akan saya sampaikan mungkin nanti juga kalau misal teman-teman banyak atau bosku-bosku di sini banyak yang belum paham di tengah-tengah perjalanan bisa langsung tanya ke saya aja langsung gitu. Udah ya kayaknya? Sudah. Udah ya? Udah aku jadiin co-host. Oke. Wait Kak, bentar. Di sini. Oke. Udah ya? Udah kelihatan? Oke, sudah. Oke. Jadi bisnis model Canvas, benar Kak. Ini jaringan saya aman nggak ya? Untuk suara aman. Mungkin teman-teman boleh ya, komen aja di kolom chat untuk suara dan layarnya Kak Sofia aman ya. Oke, jadi sebelumnya ada nggak sih yang udah pernah dapat materi atau mengisi bisnis model Canvas yang akan saya share malam ini? Kalau misalnya udah ada, bisa nggak raise your hand atau apa sih? Angkat tangan atau misalnya di chat dan lain-lain bisa ya ngomong di sini. Kira-kira udah ada belum yang misalnya kayak udah tahu sih basic-basicnya bisnis model Canvas itu gimana atau gimana caranya dan sebagainya. Pernah tahu pas kuliah semester 3. Halo Mika, dari mana nih Mika? Ih, keren, semester 3. Berarti sekarang semester berapa nih Mika? Oke. Jadi kita bisa langsung masuk ya ke pokok pembahasan bisnis model Canvas ini. Pembahasan apa sih yang bakal aku sampaikan di sini? Kurang lebih yang pertama ada perkenalan bisnis model Canvas. Yang kedua fungsinya, kenapa sih bisnis model Canvas ini itu penting buat kita para pemula berbisnis atau para yang udah kayak misalnya kita udah punya bisnis dan kita lagi jalanin bisnis dan juga bisnis berskala besar maupun berskala kecil. Fungsinya tuh buat apa sih kira-kira nih bakal aku jelasin dan juga pengertian di setiap template bisnis model Canvas ini. Karena di model Canvas ini ada sekitar 9 chart atau 9 visual yang bisa kalian isi atau kalian aplikasikan atau bosku-bosku di sini aplikasikan. Jadi perkenalan yang pertama di sini bisnis model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Jadi di sini tuh bisnis model Canvas ini berfungsi sebagai arah atau kayak istilahnya itu tuh pemandu di sebuah perusahaan kalian. Jadi di sini tuh bosko-bosko kalau misal membuat bisnis model Canvas 9 chartnya terisi itu tuh bisa menjadi arahan untuk bisnis kalian. Jadi kayak misal perusahaan kalian mau dibawa kemana, perusahaan kalian selama setahun ini bagaimana dan lain sebagainya. Ini itunya kita bisa lihat dan juga kita punya gambaran secara garis besarnya. Kurang lebih penjelasan bisnis model Canvas kurang lebih seperti itu.
Lanjut slide kedua, fungsi bisnis model Canvas sendiri itu yang pertama jelas memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek. Jadi kayak misal memudahkan ketika kita tuh butuh yang namanya kayak rincian cost, terus juga kayak gimana sih sebenarnya segmen pasar kita, target kita siapa, dan lain sebagainya. Dan memang bisnis model Canvas ini bisa diterapkan dalam perusahaan oleh perusahaan yang berskala besar maupun berskala kecil yang tadi saya sampaikan. Dan juga dengan membuat bisnis plan ini atau bisnis model Canvas ini lebih mudah dalam merencanakan bisnis dengan tepat dan juga bisa meminimalisir risiko kerugian atau kegagalan. Jadi barangkali misalnya dari bosku-bosku di sini udah pernah mulai bisnis, terus juga ngerasanya kayak kok nggak ada kemajuan, kok nggak bisa di scale up dan lain sebagainya, dan kegagalan-kegagalan yang lainnya yang pernah bosku-bosku rasakan, itu mungkin bisa kita minimalisir ke depannya dengan cara membuat bisnis model Canvas tersebut. Oke, masuk lanjut ke flow-nya. Flow bisnis model Canvas ini yang pertama dan yang paling utama adalah adalah value proposition. Di mana value proposition itu nanti akan saya sampaikan. Nah, di sini ada beberapa 9 ya, ada 9 chart di situ yang bisa kalian bisa bosku-bosku lihat. Ada customer segment, ada customer relation, ada channel, ada value proposition, ada key activities, ada key resource, key partners, dan lain sebagainya yang bakal saya sampaikan satu-satu dan saya jelaskan. Dan di sini diingetin lagi ya teman-teman dan bosku-bosku, kita santai aja dan nggak usah terlalu tegang. Biasa aja kalau misal kalau ada yang kurang jelas atau misal saya kecepatan atau apa ya kurang jelas di bagian mana bisa langsung tanyakan ataupun kita bisa tektokan di WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang belum join WhatsApp ataupun belum absensi, bisa absensi dulu ya di link yang tadi udah Minko sampaikan tadi. Jadi dimasuk ke segmen yang pertama yaitu atau part yang pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah poin yang digunakan untuk menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Jadi langsung masuk ke contohnya aja ya. Contohnya adalah misalnya satu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen pelanggannya. Jadi katakanlah gini, maskapai, kita kan ada maskapai penerbangan, katakanlah merek A. Nah, si perusahaan A ini mengeluarkan dua produk penerbangan. Yang pertama untuk yang bagian atau targetnya menengah ke atas, yang kedua menengah ke bawah. Nah, yang kedua ada yang perbedaan juga, di mana di dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Yang mungkin misalnya kayak stasiun televisinya yang pertama itu isinya berita, dan yang kedua tuh isinya misalnya kayak humor dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi customer segment ini kenapa penting dan krusial menurut saya, karena emang di sini kita tuh bisa tahu siapa sih sebenarnya yang kita targetin, siapa sih sebenarnya yang kita tuju targetnya atau marketnya. Katakanlah misal saya kan ada bisnis sayur instan siap masak. Nah, sayur instan siap masak ini kira-kira siapa sih targetnya, kira-kira siapa segmen pasarnya, kayak gitu. Jadi katakanlah misal sayur instan siap masak, segmen pasarnya ada atau segmen customernya saya adalah ibu-ibu berusia 25 tahun sampai 35 tahun atau working mom yang masih aktif kerja dan lain sebagainya, tapi dia worry tentang kesehatan dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke customer segment. Jadi customer segment itu seperti apa sih, kurang lebih itu target yang ingin kalian cemplungin atau istilahnya kayak target yang kalian pingin jadiin customer atau calon konsumen kalian. Jadi customer segment di sini sangat penting karena ketika kita sharing tentang konten, ketika kita share tentang promo dan lain sebagainya, itu bisa sesuai dengan apa yang customer kita inginkan, kayak gitu. Jadi customer segment di sini sangat penting untuk teman-teman memulai yang namanya istilahnya kayak apa sih, memulai bisnis. Jadi benar-benar harus bisa tahu nih marketnya. Katakanlah contoh lagi semisal yang lagi hype kemarin-kemarin ya, itu ada yang namanya thrift. Usaha thrift di sini itu banyak dilakukan sama anak-anak muda. Jadi katakanlah range harga atau range umurnya targetnya adalah 15 sampai 25 tahun. Di mana mereka kan pasti punya umpan ya, istilahnya kayak umpan seperti apa yang akan kita lempar kepada customer kita biar bisa closing yang pertama, terus yang kedua juga mungkin biar bisa kita olah agar bisa menjadi customer kita, kayak gitu. Jadi customer segment atau menentukan customer itu sangat-sangat krusial dan sangat penting. Jangan sampai bosku-bosku di sini nggak tahu nih sebenarnya customer gue itu siapa sih, sebenarnya customer gue tuh yang kayak gimana sih,
sebenarnya habit customer gue tuh yang kayak apa sih. Itu jangan sampai kita buta dengan customer segmen kita, karena kalau misal udah buta dengan customer atau pembeli kita, ya nanti ke depannya membuat konten, membuat promo, membuat ini itu dan sebagainya itu masih ngawang, istilahnya kayak masih burem kayak gitu. Jadi kurang lebih paham lah ya. Jadi dari customer segmen, dari chart pertama atau visual pertama dari bisnis model Canvas ini. Kita masuk ke sesi keduanya atau part keduanya, yaitu value proposition. Value proposition itu nggak jauh-jauh dari artinya, yaitu value atau nilai jual atau nilai yang lebih unggul daripada kompetitor kalian. Katakanlah misal kalian menjual satu produk sabun A, kira-kira apa sih yang nggak ada di kompetitor ini gitu loh. Jadi kalau ataupun misal kayak jasa apa, misalnya katakanlah manajerial kolam renang, perusahaan Anda itu memberikan solusi seperti apa, solusi dari permasalahan customer kalian. Jadi kayak misal value proposition itu lebih krusial juga, termasuk krusial karena kalau misal kita nggak tahu nih keunggulan produk kita, terus keunggulan dari bisnis kita, keunggulan dari jasa kita nggak tahu nih kita ngejualnya ke customer itu gimana. Jadi istilahnya kita tuh harus paham apa yang dibutuhkan market, siapa market kita, dan juga apa yang dibutuhkan market kita. Kadang-kadang misal kita ngejual sebuah misalnya bisnis saya, yaitu sayur instan siap masak. Kira-kira siapa sih tadi targetnya, customer segmen kita siapa? Customer segmen saya itu ibu-ibu yang sibuk, udah working mom, dan juga dia aktif, masih tetap apa ya istilahnya kayak healthy lifestyle, tapi dia juga punya kesibukan yang dimana kalau misal masak itu lama banget dan nggak punya waktu gitu. Dari situ value-nya kita, perusahaan kita akan ditonjolkan. Jadi kira-kira apa sih yang perbedaannya value perusahaan kita dan juga kompetitor? Katakanlah misal di perusahaan saya itu ada yang namanya kelebihannya kurang lebih kayak misal udah dipotongin sayurnya, sudah dicuci, sudah di apa ya, ada kartu tutorialnya dan lain sebagainya, yang dimana kompetitor itu nggak punya gitu. Jadi kita ketika jualan kita harus punya itu, dan kita harus sekalipun misal teman-teman atau bosku-bosku di sini itu belum punya, apa ya kira-kira value proposition dari jualan gue, apa ya kira-kira value proposition dari atau solusi yang bakal gue kasih ke customer gue dan lain sebagainya. Dari sekarang kita harus punya value proposition tersebut. Jadi value proposition di sini sangat-sangat krusial juga setelah dari segmen customer segmen tadi. Jadi teman-teman atau bosku di sini kalau semisal udah tahu value proposition-nya dan juga sudah tahu customer segmennya, kedepannya akan lebih mudah gitu. Terus masuk ke part ketiganya, yaitu ada channel. Channel itu adalah media atau sarana atau platform apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Jadi katakanlah channels itu tuh apa sih? Channels itu tempat kita untuk woro-woro. Jadi katakanlah misal saya ingin ngejual produk saya tentang sayur dan lain sebagainya atau apapun lah itu, dari mana sih biar customer saya itu tahu gitu, apakah saya itu harus berjualannya lewat di marketplace lainnya, ataupun di Facebook, ataupun di Instagram, atau di sosial media lainnya, dan lain sebagainya. Itu kita list juga kira-kira media apa yang bakal kita pakai gitu loh. Karena kan nggak semua media bisa kita pakai. Katakanlah contoh, misal sayur instan siap masak. Target kita adalah umur 25-35 tahun. Umur 25 sampai 35 tahun tuh kira-kira orang-orang yang di situ tuh mainnya di mana sih sosial medianya? Apakah di Facebook, apakah di Instagram, apakah di Twitter, apakah di TikTok, atau di mana? Jadi setelah kita tahu target kita siapa, setelah kita tahu value kita siapa, kita mulai tembak di situnya, channelnya apa aja kira-kira, dan gimana caranya kita bisa memaksimalkan lewat media atau sarana atau platform yang kita pakai di situ. Jadi cara menyampaikan produknya atau jasanya kita bisa lewat situ. Jadi menyampaikan produk Anda sampai hingga pada customer. Jadi kira-kira misal kontennya itu biar gimana sih, biar bisa nyambung gitu. Kan kita nggak mungkin ya, misalnya kita mau jualan untuk 15 tahun sampai 25, katakanlah baju thrift. 15 tahun sampai 25 tahun baju thrift itu kita promosikannya lewat Facebook, yang notabene Facebook itu penghuninya pada para bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin kalau misal di Facebook mungkin jualnya lebih tepat yang kayak sayur dan lain-lain. Jadi dipas-pasin juga untuk channelnya itu. Jadi kurang lebih dari 3 itu, customer segment, value proposition, dan juga channel yang tadi kita pelajarin itu, nanti bisa mulai di-list kira-kira apa aja sih yang customer gue butuhin, kira-kira apa aja sih customer gue
konten yang seperti apa, channel yang seperti apa, atau media yang sarana seperti apa yang harus gue jelajahin kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa mulai di list juga. Oke, masuk ke part berikutnya yaitu customer relation. Customer relation itu berarti yang relation yang artinya itu hubungan. Jadi di sini itu gimana caranya sih kita tuh bisa punya interaksi, punya hubungan yang baik dengan customer kita. Gitu. Jadi kayak misal memahami konsumen Anda dengan mendekati. Kalau misal customer relation itu langsung ditembak di misalnya atau contohnya di sini saya udah menuliskan misalnya Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target umur 18 sampai 25 tahun. Tentunya target konsumen Anda adalah perempuan yang dimana itu ya targetnya atau customer segmennya adalah apa tadi 18 sampai 25 tahun itu sudah bisa masuk ke customer segment. Dan yang kedua adalah perempuan. Dan yang ketiga adalah suka berdandan dan berpakaian rapi. Itu udah bisa masuk ke customer segment. Gimana ketika kita punya customer segment, lebih gampang ketika kita membuat relationnya atau hubungan apa sih yang kita bisa bangun di tengah-tengah customer kita. Jadi di sini contohnya adalah dengan memberikan informasi seputar perawatan rambut, tips mengikat rambut, dan sebagainya. Jadi katakanlah misal contoh lagi, saya punya sayur instan siap masak. Dengan target umur 25 tahun atau customer segment saya 25 tahun sampai 35 tahun, kira-kira seperti apa sih yang dibutuhkan customer saya? Ataukah jadi saya bisa nge-share tentang tutorial masak, bagaimana caranya menyimpan bahan masakan atau bahan dapur dan lain sebagainya, bagaimana cara menjaga agar dapur tuh agar tetap rapi dan lain-lain, itu tuh bisa dijadikan konten. Jadi customer relation ketika mereka lihat, ketika mereka tahu konten kalian, itu tuh kayak, oh ini mah relate banget sama gue nih, ini mah gue banget nih, dan lain sebagainya. Jadi customer relation, kalian mulai list juga, gimana caranya sih bisa memahami customer kalian, dan customer kalian tuh bisa lebih kayak punya hubungan, atau punya chemistry, gitu. Mengetahui cara apa yang paling efektif. Jadi cara apa yang paling efektif, dan di sini di customer relation juga ini tuh bisa disebut juga dengan soft selling. Jadi ke teman-teman nggak perlu yang ngadain promo, nggak perlu yang ngadain ini dan sebagainya, kalian bisa langsung masuk ke customer relation, di mana customer relation itu lebih ke soft selling. Katakanlah misal kalian mengedukasi market dengan cara hidup sehat dengan makan ini dan lain sebagainya, bla 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 bla, itu bisa kalian terapin di customer relation. Karena customer relation itu gimana caranya customer kita relate, kan nggak mungkin ya kita maksain customer kita yang misalnya katakanlah yang berusia 15 sampai 17 tahun, saya kasih edukasi tentang bagaimana cara mengolah sawi, bagaimana cara masak yang cepat dan sehat dan lain sebagainya. Itu kan kurang pas karena mereka belum butuh atau belum aware dengan berita atau kesimpulan tersebut gitu. Jadi customer relation kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita flashback ya, di flow-nya itu udah ada 4 yang kita baca di bagian sisi kanannya, yaitu yang pertama ada value proposition, dan yang kedua, Jadi yang pertama adalah customer segment, dan yang kedua ada value proposition, dan yang ketiga ada customer relation atau channel, yang keempat baru yang di customer relation. Jadi di sini mulai dilihat kira-kira customer segmentnya itu siapa sih sebenarnya? Kira-kira customer segmentnya itu seperti apa? Katakanlah perempuan kah atau laki-laki atau keduanya, umur berapa kira-kira. Untuk menentukan umur, sebisa mungkin jangan terlalu jauh, katakanlah 17 sampai umur 50 tahun, itu jangan. Kalau bisa, yang lebih bagus lagi, ketika kita membuat range umur, itu maksimal 10 tahun aja. Jadi katakanlah, misal yang dari saya contohkan 15 tahun sampai 25 tahun, itu mungkin bagian thrift, yang bagian jualan fashion, dan lain sebagainya, yang thrift dan lain-lain, untuk misalnya kayak sayur, yang aware tentang sayur dan lain sebagainya, kebutuhan siapa sih sayur, misalnya ibu-ibu muda 25 tahun sampai 35 tahun. Jadi sebisa mungkin ketika kita bikin range umur 10 tahun aja, jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu tipis, kayak gitu. Jadi customer segmennya bisa lebih terperinci atau terarah. Yang kedua, value proposition-nya. Value proposition-nya tadi juga ya kita bisa ngelihat kira-kira itu value apa yang bisa kita berikan kepada customer kita, atau lebih tepatnya gimana sih kita tuh bisa membedakan antara kita dengan kompetitor, jasa apa yang bisa kita kasih atau solusi apa yang bisa kita kasih kepada customer kita, kurang lebih kayak gitu. Terus kita flashback ke bagian channel atau juga channel dan juga customer relation. Kalau channelnya itu di bagian apa, platform apa, media apa, atau sarana apa yang kita pakai. Kalau customer relation-nya bagaimana cara kita bisa memiliki hubungan yang baik, atau istilahnya tuh kita bisa berdiskusi, konten kita bisa jadi konten yang bisa
diobrolin bareng dan lain sebagainya. Jadi di bagian kanan di flowchart yang warna merah kita udah oke. Lanjut kita ke flowchart yang berwarna biru. Di flowchart yang berwarna biru di sini yang pertama ada key activities. Key activities itu apa sih? Jadi setelah kita membuat kayak list kita tadi kayak start target kita siapa, value kita tuh apa, ini itu dan lain sebagainya. Key activities-nya kita itu sebuah kayak istilahnya tuh kegiatan yang bakal kita lakuin dalam bisnis atau perusahaan kita di sini. Jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Jadi kayak misal katakanlah nih, kayak activities kita, misalnya kayak kita tadi kan, kalau saya kan tadi targetnya umur 25 sampai 35 tahun, ibu-ibu yang sudah bekerja, working mom, terus juga kayak dia itu tuh healthy lifestyle. Jadi istilahnya kayak mereka pasti sense sama kesehatan. Jadi kayak aktivitasnya apa kira-kira? Oh, yang pertama mungkin saya bisa share tentang reels, bagaimana cara masak yang cepat dan juga sehat dan lain sebagainya. Jadi kita tuh di kayak aktivitasnya tuh kita breakdown semuanya. Katakanlah kita mau bikin konten, katakanlah kita mau bikin promo, katakanlah kita mau bikin sebuah event dan lain sebagainya. Di kayak activities kita itu bisa kita kita breakdown misalnya kayak gitu. Jadi kayak activities lebih tepatnya kayak apa aja sih yang bakal kita lakuin di perusahaan kita, apa aja sih kegiatan yang bakal kita lakuin selama bisnis ini tuh berjalan, kurang lebihnya gimana gitu. Jadi kayak yang tidak terkait. Dan di sini pun juga teman-teman atau bosku-bosku di sini wajib menggarisbawahi di mana jika kayak activities ini tidak terkait dengan value proposition-nya, maka ada sesuatu yang salah karena aktivitas yang Anda anggap paling penting itu tidak bernilai kepada pelanggan. Jadi katakanlah gini, kita ini tuh punya value nih ya, kita punya value dari perusahaan kita, tapi aktivitas kita itu aktivitas di perusahaan kita itu nggak mencerminkan value kita. Katakanlah sebentar value kita tuh adalah yang punya saya ya, sayur instan siap masak. Katakanlah dia itu tuh simple, praktis, dan juga sehat, dan lain sebagainya. Value dari perusahaan atau produk saya, dan juga ada kartu tutorial dan lain sebagainya. Tapi yang saya lakukan bukan mengedukasi, karena kan kalau misalnya kita pingin jualan tentang kayak gimana sih caranya kita bisa masak cepat, bisa caranya ini itu dan sebagainya, itu kan dengan cara mengedukasi. Tapi yang saya lakukan itu bukan mengedukasi atau membuat kayak video tutorial ini itu dan sebagainya. Berarti itu ada yang salah di key activities-nya atau kegiatan dalam bisnisnya. Jadi kalau bisa teman-teman paham dulu apa value-nya kira-kira, customer siapa yang bakal kita targetkan, baru kita bikin. Jadi kebanyakan tuh pada gagalnya atau pada sering kesleo, kesandungnya itu langsung activities atau langsung langsung action, tapi kita nggak tahu gitu loh yang mau kita jual tuh siapa, target kita tuh apa, terus yang disukain sama customer itu siapa dan bagaimana dan lain-lain. Tapi yang penting kayak udahlah gas aja dulu gitu. Jadi sebisa mungkin kita di BMC ini atau bisnis model canvas ini kita bikin serapi mungkin karena ini bisa menjadi arah gitu. Jadi kurang lebih betapa pentingnya kayak activities atau juga yang poin lainnya ini sangat berhubungan juga. Jadi kalau bisa teman-teman atau bosku-bosku di sini bisa memahami dan juga bisa mengaplikasikan dan juga bisa mengisi BMC ini. Kurang lebih kayak gitu. Dan yang kedua ada key research. Yang selanjutnya di flow yang berwarna biru itu ada key research. Key research itu apa sih? Key research itu lebih tepatnya kayak aset. Jadi itu kayak aset yang kalian punya. Di sini aset yang kalian punya tuh kayak contoh lebih gampangnya atau misalnya lebih sederhananya ada kayak misal kayak punya kompor, komputer, ruang kerja, karyawan dan lain sebagainya. Jadi key research itu kalian list juga kira-kira. Dan key research itu nggak perlu yang udah kalian punya boleh, yang ingin kalian punya juga boleh. Jadi katakanlah misal perusahaan ini tuh baru berjalan gitu, tapi belum punya karyawan, belum punya ruang kerja, belum punya komputer dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan bisnis gue tuh pingin gue gedein sih, tapi gimana ya caranya? Itu tetap dimasukin aja di key resource kita. Jadi kayak misal komputer kita masukin, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik dan lain sebagainya. Jadi key resource itu lebih ke aset, istilahnya kayak itu tuh nggak bisa kalian uangkan. Beda lagi dengan kalau misal bahan pokok, kalau misal kayak sayur instan siap masak, berarti kan bahan pokoknya tuh kayak sayur dan lain itu kan bisa diputar, bisa menjadikan uang. Tapi kalau aset itu udah menjadi perusahaan itu, jadi kayak nggak bisa diganggu-gugat. Dan istilah itu lebih tepatnya kayak untuk semisal nih katakanlah kita ingin buka cabang di satu kota atau di mana, kita tuh tinggal melihat, oh ternyata tuh yang dibutuhkan itu tuh ini. Jadi ketika misalnya kayak kita bisa
berjualan di tempat lain, di toko lain, di daerah lain, kita tuh tahu gitu loh, kira-kira yang dibutuhkan tuh apa aja, aset apa sih yang harus dipenuhi, dan berapa budgetnya kira-kira kalau misalnya kita mau bikin itu. Jadi bisnis model Canvas ini benar-benar apa ya, krusial banget dan juga penting menurut saya kalau misal teman-teman atau bosko-bosko di sini ingin mulai bisnis ataupun ingin lebih apa ya, memperdalam bisnisnya juga dan lain-lain. Jadi key research kurang lebih pengertiannya seperti itu. Kita masuk ke berikutnya yaitu key partners. Key partners itu contoh aja langsung ya, kalau misalnya pembacanya kurang lebih fungsinya untuk pengorganisasian. Tapi key partners itu lebih tepatnya katakanlah gini, saya Sayur Insan Siap Masak. Sayur Insan Siap Masak itu biasanya berpartner dengan siapa sih? Partnernya katakanlah satu supplier sayur. Sayur kan banyak tuh ya, ada yang namanya kayak wortel dan lain sebagainya, bla 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 bla. Itu termasuk kayak partners. Jadi kira-kira misal teman-teman nih jualan yang namanya kerudung plisket, kira-kira berarti berpartnernya dengan siapa sih? Oh, berarti supplier kerudung plisket. Jadi kira-kira misal berpartnernya tuh dengan masalah konveksi, kita mau nambahin label kita dan lain-lain, itu bisa dimasukin ke key partners. Kenapa sih key partners kita harus aplikasikan dan juga kita harus isi? Karena kedepannya kita mungkin bakal berinovasi dan lain sebagainya. Partner ini mungkin punya channel dan lain sebagainya, kita bisa lewat sini juga. Masuk ke berikutnya yaitu cost construction. Cost construction itu apa sih kira-kira? Cost construction itu lebih ke skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Jadi cost construction itu lebih tepatnya kayak biaya operasional perusahaan kalian. Katakanlah contoh misal yang paling gampang tuh apa sih biaya operasional? Uang bensin, semisal biaya marketing kayak mau promosi produk dan lain sebagainya. Terus kayak bensin yang tadi saya bilang, terus kayak biaya untuk wifi, kuota, dan lain sebagainya, listrik, biaya gaji karyawan, itu masuk cost construction. Dan juga cost construction ini tuh lebih tepatnya untuk biaya keluar, istilahnya operasional setiap bulannya di perusahaan kalian. Jadi cost construction untuk lebih tepatnya mengolah biaya secara efektif. Jadi katakanlah misal teman-teman atau bosko-bosko di sini tuh punya gambaran. Jadi setiap 1 bulan sekali itu tuh nggak terlalu kosong-kosong banget gitu loh, nggak terlalu kosong dalam artian biaya bulanan gue tuh berapa sih sebenarnya, biaya bulanannya ini tuh berapa sih dan lain sebagainya. Kita udah punya kurang lebih breakdown-nya, kita udah punya listnya kira-kira apa aja sih yang bakal keluar. Jadi gimana caranya gue menuhin si beban ini biar jadi kita punya profit atau punya laba. Jadi katakanlah semisal biaya atau beban operasional selama sebulan itu katakanlah selama 10 juta. Kita udah punya selama 10 juta, bulan depan pun juga 10 juta. Dan akhirnya nggak akan, ya mungkin berganti pun nanti sekitar 3 bulan atau 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali. Jadi biaya operasional itu sangat penting dan juga kalau bisa diperinci ya teman-teman. Karena kalau cost construction ini, konstruktor ini tuh nggak diperinci, teman-teman tuh akan banyak kecolongan. Dalam artian banyak kecolongan tuh kayak semisal kecolongan di bagian misalnya kayak marketing, biaya marketing atau biaya pemasarannya tuh selama sebulan tuh dibudgetinya sekitar 10 juta, tapi ternyata bulan ini tuh bisa sampai 20 juta atau 25 juta, dan itu bisa kita minimalisirkan, bisa meminimalkan kerugian. Dari situ bisa kita track istilahnya kayak gitu. Jadi cost construction fungsinya untuk itu. Jadi benar-benar harus dirinciin. Adapun kayak misal katakanlah tapi saya masih sendiri nih Vi, gimana nih kalau mau masukin ke cost construction, nggak apa-apa, jadi masukin aja gaji kalian, kira-kira 1 bulannya berapa sih, misalnya kalian minta 500.000 kah, atau minta 1 juta, dan lain sebagainya, kalian masukin aja cost construction-nya di situ, biaya tenaga kerja, dimasukin di situ aja. Cost construction-nya apa lagi sih, misalnya kayak untuk memulai, misalnya kayak jualan, masih jualan-jualan kecil, jualan-jualan yang baru mulai, misalnya kayak cemilan, misalnya kayak jajanan, dan lain sebagainya, itu bisa masukin di situ juga. Jadi istilahnya kayak biaya wifi, biaya paketan data, biaya apa sih kayak istilahnya perbaikan-perbaikan dan lain sebagainya, itu kalian bisa masukin di situ juga. Jadi cost construction itu intinya adalah pengeluaran atau biaya operasional perusahaan Anda. Masuk ke step yang terakhir yaitu revenue stream. Revenue stream itu adalah sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber. Jadi contohnya inti daripada inti adalah revenue stream itu kayak pendapatan kalian itu dari mana sih sebenarnya? Pendapatan kalian itu dari penjualan kah, atau dari ada kursus kah, atau dari pendapatan kayak misal kalian dititipin jual dan lain sebagainya, itu bisa dimasukin di situ juga. Atau mungkin pendapatan kayak
katakanlah kalian contoh nih, misal katakanlah kalian mengirim pesanan teman kalian dari dari ongkir tersebut, itu bisa masuk di revenue stream juga. Dan juga yang kedua, misal katakanlah produk kalian itu topi rajut. Nah, topi rajut itu juga bisa kalian masukin, ada dua, katakanlah dari yang pertama itu dari penjualan, dan yang kedua itu dari kalian buka kursus online cara merajut topi, cara membuat ini, itu bisa dimasukin di situ juga. Dan teman-teman misal kayak punya revenue stream masih bingung nih, kira-kira revenue stream gua apa ya di perusahaan gua dan lain sebagainya, kalian bisa mulai aja menuliskan dulu, nggak perlu yang udah berjalan, nggak perlu yang kayak mematok harus kayak gini. Yang intinya itu yang ingin kalian lakukan. Jadi revenue stream itu pendapatan dari mana aja yang intinya untuk perusahaan atau uang masuk, istilahnya kayak gitu. Jadi kurang lebih 9 chart itu isinya kurang lebih seperti itu dan bisa menjadi arahan. Kalau misalnya kita review dari awal, kurang lebih dari flow-nya itu, yang pertama dari ada customer segment. Customer segment itu kira-kira apa, siapa yang customer segment Anda, katakanlah misal kita mau nyontohin lagi, ada yang namanya snack, kira-kira customer segmentnya itu gimana sih? Kira-kira customer segment gua itu tuh, atau orang-orang yang beli produk gua itu tuh kira-kira bakal kayak gimana sih? Atau orang-orang yang bakal beli produk gua itu tuh ketika apa sih gitu. Jadi kurang lebih customer segmentnya kayak gitu. Terus lanjut ke value proposition. Kira-kira value propositionnya dari produk gue itu apa, dan solusi apa yang gue berikan kepada customer gue atau kepada konsumen gue dan lain sebagainya. Jadi value proposition di sini bisa kalian manfaatkan untuk dua flow ini gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus lanjut lagi ke channel. Kira-kira channel atau platform apa, sarana atau media apa yang akan kalian pakai, dan juga customer relation juga. Customer relation itu lebih tepatnya kayak konten apa sih yang bakal kalian share biar customer kalian tuh nyambung gitu loh. Jangan sampai kalian tuh nge-share apa tapi customer kalian tuh nggak suka dengan konten itu gitu, yang pada akhirnya kayak nggak jelas kontennya yang di-share gitu. Dan juga untuk customer relation, untuk pebisnis-bisnis juga yang baru mulai berdagang, berjualan dan lain sebagainya, kalau bisa jangan melulu hard selling, jangan melulu kayak jualan kayak promo dan lain sebagainya. Kalian harus juga kayak selingan, dapat kasih selingin yang kayak customer relation itu gimana, kayak istilahnya kayak memberi konten yang istilahnya itu buat cekcokan doang gitu, istilahnya buat kayak ngobrol doang di kolom komentar itu gimana dan lain-lain kayak gitu kurang lebihnya. Terus lanjut ke bagian key partners atau kunci-kunci lainnya, yaitu yang pertama ada key partners. Kira-kira produk kalian atau supplier apa sih kira-kira yang bisa kalian pakai, terus supplier gimana sih yang kriteria supplier yang seperti apa. Key partners itu kurang lebih orang yang bakal kalian ajak kerja sama kayak gitu. Dan juga ada key activities. Key activities itu gimana sih kira-kira? Key activities itu berarti lebih tepatnya kegiatan apa yang akan kalian lakukan dalam bisnis kalian selama memenuhi value itu tadi. Gimana sih caranya mendapatkan target ini, gimana sih cara mendatangkan si customer ini, gimana sih cara customer biar paham ini loh value gua tuh kayak gini gitu loh. Jadi dan sebagainya, gimana caranya itu di kalian activities. Katakanlah misal kita nggak perlu ragu lagi gitu, kita nggak perlu lagi yang namanya bersaing harga kalau kita punya value. Katakanlah misal brand A itu produknya lebih mahal, brand A produknya lebih murah, tapi brand kita lebih mahal daripada dia, tapi kita punya value atau kita bisa menyelesaikan masalah customer kita lebih baik daripada mereka atau si brand A, kita bisa masuk ke value proposition juga, dan kita dimasukin dan bisa langsung kita masukin ke key activities-nya. Kira-kira key activities-nya bagaimana, terus juga step-stepnya kira-kira mau apa dan lain sebagainya, kita bisa masuk dan perinciin di situ. Dan juga yang berikutnya adalah key resource. Key resource itu apa sih? Key resource itu lebih tepatnya kayak aset. Aset apa aja yang kalian punya, aset apa aja yang kalian ingin harusnya ada nih di perusahaan gue, ada nih di bisnis gue dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang paling bawah lagi ada cost construction. Nah, cost construction tadi yang saya jelaskan yaitu ada yang namanya biaya keluar perusahaan, biaya keluar itu gimana dan lain sebagainya, bla bla bla. Dan juga revenue stream. Revenue stream itu pendapatan atau sumbernya. Dan di sini teman-teman bisa membuat flow bisnis model Canvas ini, karena di sini tuh bisa benar-benar jadi panduan teman-teman ketika ingin bangun bisnis, ketika ingin ngejalanin bisnis. Karena saya dulu sebelum mengenal yang namanya bisnis model Canvas ini benar-benar trial and error-nya tuh lebih banyak gitu. Trial and error di mana maksudnya itu tuh kayak kita tuh harus mencoba, kan nggak ada ya, kan nggak mungkin ya bisnis tuh kayak 1 bulan atau 1 minggu tuh langsung bisa melejit, langsung bisa menghidupi kita selama 3 bulan. Jadi itu pasti ada yang namanya trial and error, pasti ada yang namanya kayak kita harus coba, kita harus gagal dulu, kita harus ini itu dan sebagainya, yang itu memakan
banyak cost, memakan banyak uang gitu. Dan dengan ada bisnis model kanvas ini, teman-teman itu bisa kayak apa ya, bosko-bosko di sini tuh bisa mulai melis gitu loh. Kira-kira apa sih yang bisa yang gue targetin, kira-kira gimana sih. Jadi tuh bisa membuat apa ya, lebih efisien ketika teman-teman menargetkan siapa, terus value-nya seperti apa, lebih jelas juga. Dan juga bisnis model kanvas ini juga bisa kalian pakai juga atau bisa bosko-bosko gunakan ketika ada seseorang atau ada investor, atau ada orang yang ingin menitip uangnya atau istilahnya kayak mau berinvest di bisnis kalian. Tinggal kasih bisnis model canvas kalian, jelaskan kira-kira customer segmentnya seperti ini, Pak. Terus customer relationnya seperti ini, channel yang kita pakai atau platform yang kita pakai itu seperti ini, dari segi value, bla 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 bla, cost construction, juga revenue streamnya kurang lebih seperti itu. Insya Allah atau kurang lebih dari bagian apa ya, investor tuh udah jelas karena di bisnis model canvas ini udah mewakili semuanya gitu. Jadi kurang lebih yang bisa saya sampaikan di bisnis model canvas ini kurang lebih itu aja. Barangkali misal ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Gimana Kak Minko Suci? Kira-kira saya belum cek di Kak chat. Sofi, keren banget nih materinya. Nah, teman-teman yang hadir juga pada malam hari juga semangat-semangat banget nih, Kak. Oke, nah mau ingetin dulu nih Kak Sofi, jadi teman-teman yang hadir pada malam hari ini jangan lupa untuk mengisi absen. Linknya sudah ada di kolom chat dan juga di deskripsi YouTube. Jangan lupa untuk mengisi nama, nomor telepon, dan juga link toko. Jangan lupa teman-teman menjawab pertanyaannya karena ada voucher ratusan ribu rupiah yang teman-teman akan dapetin nih kalau jawabannya itu sesuai dan juga benar. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk join di grup Facebook kita karena nih nantinya Kak kita di YouTube udah mau selesai, jadi kita teman-teman yang hadir boleh langsung join aja di grup Facebook karena nanti aku akan bacain pertanyaan yang seru, yang sangat kreatif. Jadi pastinya nanti bakalan dapetin hadiah berupa 1 mini studio yang akan beruntung gitu. Jadi teman-teman yang hadir, yuk boleh aku tunggu 2 menit dari sekarang. Kita move dulu, kita pindah dulu ke Facebook Live. Jadi linknya sudah ada di kolom chat teman-teman YouTube. Jadi teman-teman bisa tinggal klik aja linknya. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom, jangan kemana-mana dulu. Jadi nantinya nih kita akan bacain nih sesi tanya jawab dan juga besok pengumumannya yang teman-teman hari ini sudah menjawab pertanyaannya. Oke, diingetin lagi, yang belum absen yuk absen karena masih banyak banget nih yang belum absen. Sayang banget kita ngelewatin ya benefitnya kalau teman-teman belum mengisi absen. Yuk, kita move dulu ke Facebook. Jadi teman-teman, aku tunggu 1 menit lagi. Jadi boleh kita move dulu semuanya yang ada di YouTube dan juga teman-teman yang di Zoom jangan kemana-mana. Oke, nah linknya sudah ada di kolom chat dan juga sudah ada di deskripsi YouTube. Jadi nanti boleh langsung tinggal klik aja linknya. Oke. Nah, teman-teman yang di YouTube, terima kasih sudah menghadiri sharing session kita pada malam hari ini dengan Kak Sofia. Ilmunya sangat bermanfaat banget. Jadi teman-teman YouTube, terima kasih. Sampai bertemu nih. Langsung pindah ya kita ya ke Facebook ya. Oke. Oke, Kak Sofia nih. Jadi kita udah buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman di Facebook pun juga ada banyak pertanyaan nih. Jadi teman-teman yang hadir nantinya bakalan kita pilih untuk menangin 1 mini studio buat foto produknya. Jadi sangat bermanfaat banget hadiahnya buat teman-teman yang hadir dan juga teman-teman yang ikutan kuisnya. Oke, nah Kak Sofia ini boleh ya aku buka sesi pertanyaan ya teman-teman. Boleh. Buat teman-teman. Oke, boleh komen aja di kolom chat Facebook dan juga kolom chat Zoom. Jadi teman-teman nanti tinggal aku sampaikan ke Kak Sofia. Jadi nanti Kak Sofia bisa bantu jawab nih. Oke, sebentar tadi sepertinya dia nanya, aku cari dulu. Nah, dari Kanoni nih,
Ada nggak template sederhana buat saya yang baru memulai usaha? Gimana nih Kak Sofi? Template untuk ini ya, flow bisnis model kanvasnya? Atau gimana, Kak? Oke, mungkin Kak Noni boleh nih lanjutin lagi di kolom chat. Seperti apa nih untuk template-nya?